欢迎大家参加今天的回答问题节目ya. Selamat mengikuti program menjawab hari ini. Baik, jelas ya. 好的，是不是让大家久等了呀？Mungkin teman-teman menanti-nanti dari jam 3 ya. 真不好意思，我刚刚到家，saya baru sampai rumah ya. Oke, baik, kita langsung mulai saja ke pertanyaan teman-teman. Panjang udah chat saya ya, jadi teman-teman yang punya pertanyaan banyak yang chat ke Panjang. Sambil saya share dulu filenya. 大家今天下午都在哪儿呢？teman-teman sore ini pada posisinya di mana? 有的在家里，有的在公司，对吧？Mungkin ada yang di kantor, ada yang di rumah ya, seperti biasa. 好的，我们就来看一下我们的问题啊。Kita langsung lihat yang pertama yang sudah dicat, saya bacakan sesuai urutan ya. 等一下。Oke, sambil tunggu loading ya. Kalau gitu saya lihat ke settingan teman-teman dulu yang di Zoom ya. Baik, saya tunggu loading. 好，我们看一下。Ya, 谢谢大家的反应. Thank you ya teman-teman buat responnya. Udah banyak yang hadir ya bersama kita sore ini. Ada Bu Judi ya, Bu Judi 说我在家里。好的，Ibu Ratna juga ya 在家里，老师在店里，不是电子ya，店里。Karena toko ini tempat, jadi dia nggak pakai 子。Kalau tempat itu nggak pakai 子，kalau benda ya, ya misalnya 孩子、包子gitu ya. Itu Xiaoming sebentar, bisa. Saya lagi cari pen saya. Oh, oke, sudah ketemu. Baik, kita lihat dulu ya. Jadi terima kasih juga buat responnya. Kalau ada yang perlu saya revisi, sebenarnya teman-teman bisa dapat juga pengetahuan baru ya. Kayak ya, 电子. Mungkin teman-teman berpikir 子 ini sebenarnya apa gitu ya. Dia memang nggak ada arti sih ya. Dia lebih partikel bantu. 但是我们没有这么说 ya, tidak ngomong begini. Jadi kalau dia memang benda ya, 店 itu toko. Sebentar. Ya, jadi ini benda benar. 店 itu adalah toko. Nah, mungkin teman-teman berpikir, oh kalau toko boleh kan, maksudnya saya tambahin 子. Karena kan kayak 包子, kan dia pakai 子. Iya, nah kalau ini mungkin kayak pengetahuan kosakata ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita jadi mengenal bahwa dia ada tertentu gitu. Nah, 包子 itu artinya bakpao, benar nggak? Terus 孩子, saya tulis ke atas ya. Oops. Ya, sebentar ya, sinyal saya keputus. Tabnya hilang di saya. Nanti teman-teman, ya sepertinya ya, coba pakai sinyal tethering aja ya. Memang masih bermasalah di koneksinya. Nah, ini hilang ya. Bentar. Masih menghubungkan. 好，班长，我先出去一下，再进来好吗？Saya keluar dulu ya, 班长ya. Yang tab. Iya, Tasnya. Oke. Soalnya kayaknya lama ya. Kalau gitu saya join ulang aja.
好，班长，我进来了，sudah masuk lagi, boleh minta tolong dijadikan co-host. Tadi itu oke, tadi oh ya, oke. Oh, saya pikir saya putus. Oke, baik. Ini suara aman? Oh, oke ya, baik, sudah aman ya. Jadi kayaknya hilang. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Tadi jelasin tentang pauze. Ya, kalau kayak benda-benda barang gitu ya, itu kita boleh pakai ze gitu ya, pauze. Terus haizi, haizi itu anak, anak haizi. Ini child ya, anak-anak gitu ya. Terus berikutnya kalau tien, ini benar kata benda. Tiennya belum kasih nada ya. Tien ini kata benda benar teman-teman ya, noun, tapi dia adalah tempat. Nah kalau tempat kita nggak bisa digabung sama zi kayak gitu ya. Jadi tien, misalnya tien li gitu ya. Nah rata-rata 我们说店里老师我在店里gitu ya, di toko. Jadi pakainya li. 像家里 ya kan, rumah gitu ya. Tien. Gitu. Di toko. Boleh bilang, oh ini diartikan sebagai di toko. Tiennya nada 4 dengan huruf yang berbeda ya Bu Evi ya. Ini hurufnya, ini toko. Tapi kalau tien yang jam, itu tulisannya ini dan dia nada 3. Jadi memang seperti yang saya selalu bahas dan saya selalu motivasi ya teman-teman bahwa kalau memang kininya sudah oke, yuk melanjut ke huruf Mandarin ya karena arti ada di huruf ya. Tien yang kita pelajari di modul kita jam gitu ya. Jam 7, 7点就是这个点. Nah, ada 3 dengan huruf Mandarin yang silakan screenshot. Oke ya. Oke, baik. Tadi sampai di respon dari Xiaoming, 在店里, di toko ya. Terus ada Ibu Mariana, 在工厂. Oke, 工厂 itu pabrik ya. Ibu lagi di posisinya di pabrik tempat kerja ya. Ibu Feni, 我在 klinik 工作. Oh, 您在klinik 诊所. Klinik itu ya kayak semacam tempat berobat kecil ya, 我们说诊所. Nah, sudah selesai, mungkin saya boleh bantu tulis klinik Feni ya. Ibu Feni kerjanya di klinik ya, berarti Ibu dokter ya, Ibu ya. 诊所. Jadi semacam rumah sakit kecil ya, itu ya di China disebutnya 诊所. Ini udah ya, saya langsung. Klinik. Jadi tempat berobat dalam skala yang kecil, 我们说诊所 ya. Kalau teman-teman suka nonton film, biasanya suka dapat nih klinik ya. 我在诊所工作. Susunan kalimat Bu Feni sudah benar ya. Sisi ini Ibu tempat. Jadi 我在诊所工作. Jadi keterangan tempatnya dulu, baru kata kerja. Sisi Bu Feni, apa susunan struktur kalimatnya sudah benar. Baik. Kalau gitu ini dulu ya. Saya balik dulu ke chattingan dari Pancang ya, yang di WA. Yang pertanyaan teman-teman nih yang sudah WA ke Pancang. Oke. Kemarin ada yang tanya di oh ini dari Pak Alex.
Pak Alex ada hadir sore ini. Pak Alex pertanyaan adalah, sudah mau pulangkah? Penanya tidak tahu yang bersangkutan mau pulang segera atau masih lama. Oke, baik. Sama aja, Pak. Jadi kalau sudah mau pulangkah, ada teman-teman yang sudah advance boleh bantu translate juga. Berarti yang ditanya Pak Alex adalah bahasa Mandarin dari sudah mau pulangkah gitu ya. Kalau yang simple sebenarnya Bapak bisa pakai, kalau mau ada subjek boleh, nggak ada subjek juga nggak apa-apa ya, karena ini conversation, jadi pasti ditujukan ke orang tersebut ya. Misalnya, sorry, nih, iya mau ya, iya, ya saya belum kasih pinnya. Nih, ya, 回去了吗? Ya, apakah kamu sudah mau pulang gitu ya? 回去了吗? Kalau kita mau minta si orang yang tanya itu pergi menjauhi kita. Misal contoh, rumahnya di Jakarta, saya posisi di BSD, dia lagi di rumah saya. Jadi saya tanya, "Kamu udah mau pulang ya?" Gitu ya. "Sudah mau pulangkah?" Gitu ya, sesuai pertanyaan Pak Alex, maka 你要回去了吗? Misalnya lihat dia gelagatnya lihat jam mulu gitu ya. Mungkin dia ada janji, jadi kayaknya mau pamit nggak enak hati gitu ya. Ya udah saya tanyain, "Sudah mau pulang kah?" 你要回去了吗? Berarti apa namanya? Kita asumsi dia menjauhi dari kita gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya saya telepon gitu ya, minta orangnya pulangnya mendekati saya. Misal contoh lah ya, anak saya tanya, "Sudah mau pulangkah?" Tapi anak saya itu pulangnya mendekati saya, teman-teman. Jadi pakai 回来. 你要回来了吗? Gitu ya. Jadi 去 sama 来mungkin dulu sebelum-sebelumnya saya pernah jelasin di sini dia bukan kata kerja tapi dia ada arah ya. Arahnya tergantung menjauhi yang ngomong berarti pakai 去 atau mendekati yang ngomong. Jadi tergantung konteks ya teman-teman ya. Pak Alex kalau hadir semoga menjawab ya Pak. Jadi memang penanyanya tidak tahu. Kayak saya misalnya saya yang tanya, saya tidak tahu dia udah mau pulang apa belum gitu ya. Intinya kita langsung translate berdasarkan apa yang kita mau ngomong gitu ya. Jadi 你要回去了吗? Atau 你要回来了吗? Tergantung apa arti yang dimaksud dari si penanyanya ya dan posisi si penanyanya dan orang yang mau pulang ini ya. Oke. Jadi kalau misalnya Laoshi tadi bilangnya nggak usah pakai subjek berarti 要回去了吗? Boleh. Karena kan kita ngobrol, udah pasti tujuannya ke dia. Kecuali subjeknya orang lain ya kita tambahin subjek yang lain kayak gitu. Jadi nia boleh teman-teman hilangkan, boleh mau pakai juga nggak masalah ya. 回去了吗? 回来了吗? Kalau pakai 回家juga boleh. 你要回家了吗? Jadi nggak pakai arah gitu ya, nggak pakai lai sama 去, tapi pakainya 回家. Nah, 你要回家了吗? Jadi sebentar, si 去 ini sama lai mau teman-teman ganti dengan 家 boleh. Kalau ini ya umum ya, nggak pandang menjauhi kita atau mendekati kita, ya udah pulang ke rumah gitu maksudnya ya. Kayak gitu. Jadi 回家 spesifik pulangnya ke rumah gitu. Tapi kalau 回来 和回去 itu dia bisa pulangnya ke kantor lagi, bisa pulangnya ke pabrik ya, atau pulangnya ke klinik tempat kerja kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman konteksnya seperti apa ya, tinggal kita kombinasikan. Itu pertanyaan dari Pak Alex. Oh, Pak Alex hadir ya. Ya, Bukeci Pak. Jadi semoga menjawab ya Pak. Baik, saya lanjut dulu. Ini udah ya, 诊所, terus nih ya, 回去了吗? Baik, kalau gitu saya lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Virginia, go. Ya, Ibu Virginia menanyakan tentang, Ibu Virginia hadir, mau tanya untuk sesi Rabu, kalau kata Laoshi kan pinyin itu terdiri dari konsonan, vokal, dan nada. Kalau Autalia itu kan AO ya. Itu AO-nya kan nggak ada konsonan. Itu apakah tetap bisa disebut sebagai pinyin? Oke, itu pertanyaan pertama ya. Baik, saya jawab dulu. Iya, benar, Ibu Virginia. AO itu termasuk pinyin. Jadi ada beberapa vokal yang dia bisa berdiri sendiri tanpa konsonan yang kita bilang grup konsonan ya. Contoh
Autalia, betul ya.您. Pertanyaannya bagus ya. Jadi, ini kan ya dia menganalisa ini kan nggak ada konsonannya laoshi ya. Jadi apakah ini pinyin? Iya, ini pinyin. Jadi ada bunyi bahasa Mandarin yang ini dia bisa berdiri sendiri ya. Autalia atau au. Terus ada itu adalah angsa. Ada yang pernah tahu? Ya ini juga dia cuman dari vokal dan dia bisa membentuk pinyin karena ada hurufnya. Kayak gitu ya. Terus AO, AN, yang vokal-vokal gabungannya ada au, terus an juga ini adalah pinyin sendiri, misalnya ansin, ansin itu tenang ya, hatinya lega, nggak khawatir lagi ya. Ping an de an, 比如说 ada bunyi an ya. Jadi ya menjawab pertanyaan Ibu Virginia bahwa ini apakah pinyin disebutnya? Iya, ini sudah lengkap. Jadi ada beberapa vokal yang dia bisa berdiri sebagai pinyin. Memang saya belum bahas ke situ ya. Jadi pertanyaannya bagus ya. Sebelum saya bahas sudah kritis gitu ya menganalisa. Ini kan nggak ada konsonannya gitu ya. Jadi bagus sekali ya pertanyaannya ya. An, nah, ping an de an, iya, ai misalnya cinta ya. Nah, 也是这个也是拼音. Ini juga sudah pinyin ya. Ai cinta ya. Sisi Yunita ya sudah bantu saya ya. AI itu juga bisa, dia sudah berdiri sendiri. Baik, sudah kejawab ya pertanyaan Ibu Virginia. Pertanyaan kedua, terus aku mau tanya juga terkait kosakata baru seperti COVID. Secara bahasa, apakah mereka menciptakan karakter baru atau mengkombinasikan dari karakter yang sudah ada? Ini saya jawab dulu ya. Jawabannya kalau ada kosakata baru, tidak diciptakan karakter baru, tidak diciptakan huruf Mandarin yang baru, tapi dikombinasi dari yang sudah ada dan mengandung arti yang mendekati. Contoh COVID ya, COVID mungkin kita pernah bahas ya. Jadi saya kasih contoh. Sorry. Ini sudah di screenshot. Yang halaman kedua. Kalau sudah, saya next, terus saya kasih contoh COVID. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah menguasai huruf Hanzi, tenang aja, dia tidak akan muncul karakter baru. Misalnya saya suka karakter, contoh ya, contoh. Saya suka karakter yang bulat-bulat begini, ya udah saya bikin. Enggak, meo-meo. Dan enggak akan tercipta lagi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, huruf Mandarin yang ada itu, halaman 1 belum. Huruf Mandarin yang ada itu akan selalu begitu. Cuman kalau ada istilah baru ya, contoh COVID lah yang paling contoh nyata, itu mereka mengambil dari arti COVID dikombinasikan dengan huruf Mandarin yang sudah ada. Gitu. Jadi menurut saya itu kita kebantu. Kebantunya adalah kalau basic kosakata huruf Mandarin kita banyak, begitu muncul istilah kayak saya juga sejak COVID baru tahu, oh COVID bahasa Mandarinnya apa gitu ya, benar ya, karena sebelumnya kita nggak ada istilah COVID. Nah, begitu kita dengar istilahnya, kita juga gampang menghafal karena sebelumnya kita punya pengetahuan tentang kosakata. COVID itu adalah Xinguan Feiyan, di mana Xin itu adalah baru. Ya, memang virus baru ya. Kuan ini adalah mahkota. Bentuk COVID itu virusnya kayak mahkota kan kalau di zoom ya, diperbesar maksudnya. Nah, jadi dia pakai itu kuanzhuang. Jadi bentuk virusnya kayak mahkota gitu ya. Nah, terus Feiyan itu adalah radang paru-paru. Memang COVID ini serangnya salah satunya bikin paru-paru kita meradang ya, seperti itu. Jadi itu semoga menjawab ya untuk Ibu Virginia. Jadi tidak akan terbentuk lagi karakter baru. Xingguan Fei. Fei ini adalah paru-paru. Terus Yen ini adalah radangnya. Xingguan Fei. Yen. Makanya, COVID, tapi namanya panjang banget gitu ya. Ya, karena dia ambil dari artinya, digabung, dan memang berhubungannya. Fei Yen, Fei ini paru-paru. Yen itu adalah radang, infeksi ya. Jadi Fei Yen adalah radang paru-paru. Ini radang.
Kalau digabung jadi radang paru-paru. Sin baru, jadi virus yang baru ditemukan. Kuan ini adalah yang saya bilang mahkota. Jadi bentuk virusnya ya persis bentuknya kayak mahkota. Baik, kita lanjut dulu. Pertanyaan Ibu Virginia di bawahnya adalah, kalau menciptakan karakter baru, apakah pakai root seperti marah yang memakai karakter mulut? Oh, ini berarti nggak perlu dijawab karena tidak akan tercipta karakter baru ya. Jadi tidak perlu khawatir. Baik, saya lanjut dulu. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Yulia. Laoshi ni hao, saya mau tanya minggu kemarin Laoshi ada bahas ada bahas cilai sebagai verb yang artinya bangun atau sebagai kata bantu result. Kalau dalam kalimat, ya berarti ada dua arti ya. Cilai itu bisa bangun atau sebagai kata bantu result. Betul, Ibu. Nah, terus dia tanya, kalau dalam kalimat 对不起又让你们担心了，会好起来的 dan 快点好起来. Nah, 起来 di sini maksudnya apa ya, Laoshi? 起来 di sini maksudnya kata bantu result. Ya, oke, baik. Saya tulis dulu ya kalimatnya ya. Ini pertanyaan dari Bu Yulia. Jadi, saya tuliskan full kalimat ya, teman-teman. Sebentar, tadi ada chattingan yang masuk mengenai kuan. Ini, jadi huruf ini ada dua cara baca, Xiaoming. Dia bisa baca kuan nada 1, bisa baca nada 4, kuan. Ya, kalau kuan itu adalah Huang Kuan, mahkotanya Maharaja, baca nada 1. Makanya saya bilang mahkota. Tapi kalau dia baca nada 4, Guan Jun itu adalah juara 1. Gitu ya. Jadi huruf ini dengan tulisan yang sama itu ada dua cara baca tergantung artinya. Kalau dia sebagai mahkota itu bacanya nada 1. Tapi kalau dia sebagai Guan Jun juara 1 champion itu baca nada 4. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ini juga saya dapetin, maksudnya dia pakai kuan, kenapa dibaca kuan? Ya karena saya mendengarkan gitu ya, mendengar maksudnya saya belajar, oh ada istilah COVID baru nih, kenapa ya dikasih Qingguan Feiyan? Karena orangnya jelasin, iya karena di China itu mereka namain pakai kuan karena bentuk virusnya kayak mahkota gitu ya, jadi dibacanya kuan. Kalau baca 4, misalnya dibaca nada 4, kalau teman-teman ketemu kosakata yang saya tulis ya, Guan Jun, oke, oh ini Guan Jun, oh, juara 1, jadi harus baca nada 4, Guan, kayak gitu ya. Oke ya, ini saya mohon izin untuk, kalau yang berhubungan saya langsung jawab, kalau yang masih topik baru, saya nanti ya balik lagi ke chattingan teman-teman, ya supaya saya bisa konsen ya, lumayan ya, lumayan ini ya, distract-nya lumayan, terus peras otaknya juga lumayan. Oke, baik. Ini sudah, jadi ini tentang apa nanti istilah baru, apakah ada karakter baru? Tidak ada. Terus menyambung tentang COVID juga ini ya, jadi hurufnya bisa dua cara baca. Kuan, nada 1, tapi kalau juara 1, kuan, Kuan Jun. Karena kalau dibaca kuan, jadi nggak nyambung. Emang virusnya juara? Enggak kan? Ya. Jadi bentuk virusnya yang seperti mahkota. Ini sudah, saya boleh lanjut ke pertanyaan Bu Yulia dulu, yang tentang cilai ya. Jadi nyambung dari penjelasan minggu lalu. Halo, Ma. Oke ya, kalau sudah baik, saya langsung lanjut ya. Jadi pertanyaan Ibu Yulia, mungkin saya ini ya, tulisnya yang ini, 对不起 gitu ya. Oke. Eh, 又
让你们担心了。Terus, nah ini, 会好起来的. Ya, ini ya Bu ya. Oke, saya kasih pinin dulu. 对不起，又让你们担心了，会好起来的. Oke ya, titik. Jadi, 对不起, teman-teman sudah tahu maaf ya, sorry. Terus, yo di sini again. Again-nya yang udah terjadi. Ya, lagi tapi udah terjadi. Udah terjadi karena orangnya mungkin lagi sakit. Jadi dia ngomong ya, misalnya teman-temannya ngunjungin dia ya, dia bilang 对不起 gitu ya, atau 不好意思 boleh ya, 不好意思itu lebih ke nggak enak hati. 让你们,让itu let, membiarkan ya, membuat ya bahasa Indonesianya ya. 让你们 membuat kalian ya, saya tulis bahasa Indonesia aja ya. Membuat membuat kalian tansin itu adalah khawatir. Membuat kalian tansin khawatir ya. Jadi kan karena kita sakit, mereka khawatir, kita bilang oh ya sorry ya, artinya mohon maaf gitu ya, atau tidak enak hati sudah membuat kalian khawatir gitu ya. Nah, hui di sini akan artinya ya. Hao ini adalah baik gitu ya dalam kondisi semula. Hao qilai, hui hao qilai ini artinya akan segera pulih, akan segera baik, akan ya, akan segera pulih, akan segera baik. Pertanyaan Ibu Yulia, qilainya apakah artinya apa? Qilai adalah kata bantu result dari hao. Gitu ya. Ya, Pak Setiawan, Rang bisa membuat, bisa membiarkan. Tergantung konteks kalimat ya. Kalau di sini membuat kalian khawatir. Kalau kita artikan membiarkan, jadi sudah membiarkan kalian khawatir. Agak berbeda artinya ya. Tapi kalau membiarkan itu contoh ya, contoh konteks kalimatnya. Misalnya ya, Rang ta qu ba. Artinya apa teman-teman? Rang ta qu ba. Jadi tergantung konteks Pak. Dia justru memang mengandung beberapa arti, kita perlu lihat konteks kalimat ya. Rang ta qu ba. Ya, biarkan dia pergi saja ya. Let him go ya, sisya ya. Ya, biarkan dia pergi ya, biarkan dia pergi. Misalnya contoh dia ngambek lah gitu ya, contoh ya. Terus ya udah pergi dia kan. Nah, yang satu lagi mau ngejar-ngejar ya. Jadi mungkin yang orang yang satu lagi di sampingnya bilang, "Rang ta qu ba, rang ta qu ba." Gitu ya. Jadi di sini jadi membiarkan. Jadi teman-teman kalau artikan kalimat silakan dipahami dulu full kalimat. Maka kadang-kadang teman-teman tanya saya satu huruf, saya akan tanya ada kalimat lengkap nggak? Karena kadang-kadang memang dia ada beberapa arti. Takut saya salah nebak gitu ya. Jadi Zhang benar ada dua arti dengan huruf Mandarin yang sama ya. Ini pertanyaan Bu Yulia, qilai sama kuai dian hao qilai itu sama Bu ya. Kuai dian itu kayak segera ya. Jadi hui hao qilai de akan segera pulih, atau saya bantu tulis ke bawah ya pakai warna lain ya. Nah, kuai dian hao qilai itu lebih ke segera sembuh ya. Get well soon ya. Kuai dian hao saya nggak cukup. Sebentar. Oh cukup ya. Jadi kuai dian hao qilai sama. Qilai di sini adalah result. Fungsinya masih sama, Bu. Cuma kuainya cepat, cepatan dikit pulih. Hao qilai itu pulih. Kembali sehat sedia kala. Ya, kuai dian hao qilai. Jadi kalau kita bilang kalau bahasa kerennya teman-teman masih ingat nggak? Get well soon, segera sembuh.
早日. Ayo, yang sudah ikut gelombang pertama. 早日康复, benar nggak? Semoga segera sembuh. Itu bahasa advance lah kalau kita bilang ya. Ada istilahnya kangfu. Kangfu itu pulih kembali. Sama bahasa yang kita bilang standar gitu ya. Bahasa umum adalah 快点好起来. Ya, itu lebih mudah dipahami, benar nggak? Sama sinonim ya. 快点好起来 atau 早日康复. 4 huruf. Oke, silakan di screenshot dulu. Sambil saya lihat dulu, pertanyaan berikutnya masih dari Ibu Yulia. Lalu untuk kalimat di atas, yo, artinya apa? Sudah saya jawab ya Bu. Yo itu adalah again, lagi. Boleh nggak kalau langsung bilang 对不起，让你们担心老师? Boleh Bu, kalau tidak pakai again, lagi ya. Kalau pakai again itu misalnya contoh, seminggu sebelumnya dia udah sakit. Terus orang ini kunjungin dia, ya kan? Habis itu minggu ini dia sakit lagi gitu ya, orangnya kunjungin dia lagi. Nah, itu baru pakai yo sebenarnya. Tapi kalau baru pertama kali dia sakit, sebenarnya tidak pakai yo karena belum 2 kejadian gitu ya. Jadi yo itu dipakai kalau kita bilang sudah terjadi dan udah ada kejadian sebelumnya, baru kita pakai yo. Jadi pertanyaan Ibu, boleh pakai boleh enggak sebenarnya tergantung konteks, Bu. Kalau ya ini udah kejadian kedua atau ketiga, kita bilang yo. Tapi kalau ini kejadian pertama, tidak cocok pakai yo. Ya, semoga kejawab ya, Bu. Itu pertanyaan dari Bu Yulia. Terus saya lanjut dulu. Ibu Weni. Sebentar ya. Pak Setiawan tanya, yo. Yo cuo niman, boleh nggak? Yo cuo niman, maksudnya apa ya, Pak ya? Cuonya salah, C-U-O. Tidak ada membuat. Oh, membuat yang cuo ya? Enggak bisa ya. Nada 3, Bu Evelyn. Ci-nya nada 3. Saya benar kan ya? Oh, benar ya. Ci-nya nada 3. Ya. Lai yang nada 2. Cuman karena dia di sini result, dia nada 5 ya. Nah, kayak gitu. Baik, untuk jawab pertanyaan Pak Setiawan, cuo itu membuat artinya meng-create sesuatu, Pak. Kalau itu maksud Bapak saya paham. Maaf, sudah membuat, oh iya bahasa Indonesia membuat. Iya Pak, jadi yang perlu dipahami dalam kosakata bahasa Mandarin, membuatnya dalam konteks apa gitu ya. Kalau ini rang artinya let, ya kayak bahasa Inggris mungkin lebih jelas let. Ya sudah membuat kalian ya khawatir gitu ya, let. Tapi kalau yang Bapak bilang cuo, tapi pakai Z ya Pak, ini saya next dulu ya. Yang Bapak tanya tentang cuo membuat, betul. Tapi ini konteksnya adalah membuat sesuatu, menciptakan sesuatu gitu ya. Ini, cuo. Oh, kayaknya kita bahas deh ya minggu lalu ya. Ada cuo yang ini sama cuo yang satu lagi. Yang saya bilang karya seni, ya nggak? Ya, jadi kalau memahami kosakata, silakan dipahami membuatnya dalam konteks apa. Itulah. Ya, jadi perlu kritis dalam arti seperti itu. Misal contoh dapat kosakata dari orang cuo membuat nih. Nah, membuatnya dalam konteks apa ya? Kalau ini membuat misalnya cuo. 做什么工作 ya, artinya melakukan pekerjaan apa? Oh iya, melakukan, membuat. Melakukan. Terus 做事. Mungkin ada pernah dengar 做事 yang membuat satu pekerjaan, melakukan sebuah pekerjaan, boleh ya. Terus 做 apa lagi ya? 做功课, ya nggak? 做作业, 做饭, ya, 谢谢. 做饭, masak. Nah, ini membuat nasi. 做饭, ya, 谢谢. Memasak ya. Gitu, Pak. Jadi dia perlu tahu konteksnya 做 artinya apa. Memang kalau kita bilang kan membuat loh, ya, tapi pahami ya konteksnya apa. Ya, 做菜, 谢谢 Pak Adi ya. Saya izin pakai. Wah, banyak yang bantu saya pikirin, jadi lumayan ya. 谢谢，谢谢大家。做菜 sama memasak. Jadi boleh 做饭 atau 做菜 memasak ya. 做菜 walaupun 菜 adalah sayur, belum tentu masaknya sayur ya.
Kalau 做菜 ini lebih ke cainya artinya lauk pauk, lauk gitu. Oke, terjawab ya. 做工 itu bahasa Hokkien kayaknya. Pak Setian orang Hokkien ya. 做工 itu bekerja, tapi kalau di bahasa Mandarin bekerja itu adalah 工作, 不是做工. Kalau 做工 itu lebih apa? Dia bahasa daerah yang ditranslate. Terus memang sorry ya, sorry. Apa? Lebih kita bilang agak bahasa kasar ya. Kayak gitu. Jadi kalau misal Bapak mau bilang bekerja, bekerja itu adalah 工作 Pak. 工作. 作nya pakai 作 yang saya bilang menghasilkan karya seni. Makanya teman-teman sebenarnya kita bekerja itu adalah berkarya, bukan bekerja ya. Berkarya itu artinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau habis ini mungkin teman-teman akan punya pandangan berbeda. Oh iya, jadi dari pekerjaan saya ternyata harusnya bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Kungsu itu bekerja. Berkarya sebenarnya ya, tapi kita translate-nya bekerja. Makanya cuonya itu sebenarnya karya seni. Ya, dan kungcuo itu tidak ada patokan pasti kecuali SOP. Kalau kungcuo maksudnya ukuran suksesnya apa? Itu sebenarnya tidak ada ukuran suksesnya kayak gitu ya, tergantung masing-masing pribadi. Oke, itu ya. Lebih umum 做饭 atau 做菜, dua-duanya boleh sih, Dokter Evelyn ya, dua-duanya boleh. Jadi kalau orang China yang banyak saya dengar itu adalah 做饭. Tapi sekali lagi, fan sama cai di sini bukan arti sempit, tapi arti luasnya masakan. Fan di atas juga masakan. Jadi bukan cuma masak nasi ya, 不是, tapi masak semuanya. Artinya cooking, ya, memasak secara umum. Ini udah, ya, sama Bu Ratna barusan kasih ya, 做一个动作, ya, melakukan sebuah tindakan. 动作 itu action ya. Tempat saya nggak cukup. Silakan. Teman-teman sudah screenshot? Iya. Sebenarnya ya kalau kita mau bahas satu huruf tuh banyak banget ya. Sebenarnya luas banget. Jadi itu yang saya suka sebenarnya. Dari satu huruf, teman-teman mau bahas 1 jam juga bisa. Ya kan? Jadi menurut saya itu kelebihannya ya, mengkaitkan kita ke pengetahuan yang berikutnya ya. Oke, jadi tadi yang Ibu Ratna sebut ya, 做一个动作 boleh. Ini jadi melakukan ya artinya ya, 做一个动作, 做一个动作. 动作 ini action. Apa tindakan ya, aksi. Kalau ike itu sebuah ya, sebuah. Ini kata bilangan sebuah. Cuo di sini jadi melakukan. Saya kepikiran mungkin nanti teman-teman berpikir, oh dari tadi melakukan. Jadi cuo ini ada arti yang membuat, tadi ada membuat masakan ya. Kita boleh bilang cuo tan kau. Apa itu tan kau teman-teman? Ada yang suka bikin kue di sini? Kayak kue tart atau kue bolu? Tan kau ini. Cuo tan kau ya, bikin kue tart. Tangkau di sini lebih ke kue tart atau kue bolu, chiffon. Ya, itu semua masuk ya, tangkau. Gitu ya. Di sini jadi membuat kue. Pertanyaan Dokter Evelyn, bagaimana untuk membedakan arti masak nasi, memasak kalau ada arti kalimat? Oh, kalau lebih suka makan. Iya, iya, oke, baik. Nggak apa-apa, bagus itu. Jadi nggak perlu masak, udah ada makanan ya. Baik, kalau untuk membedakan masak nasi, mungkin 我们说做米饭. 米饭 itu nasi secara spesifik ya, tambahin 米饭. Kalau ini 做饭 udah pasti memasak umum ya. Kalau 米饭 itu baru nasi. Ini yang spesifik, 米饭. Nasi. Nasi putih kayak gitu ya. Oke, lanjut. Sampai sini dulu.
Karena masih ada pertanyaan di WA. Oh, suka bikin mantou. Mantou ya? Oke ya, Bu Lili ya. Baik. Tan di situ bukan simbol hewan, tapi simbolnya cacing. Ya, kalau simbol hewan tuh begini. Kayak kou, anjing. Simbolnya ini. Simbolnya ini. Ini simbol binatang peliharaan ya. Tapi binatang besar juga pakai. Ini yang simbol binatang. Ya, kalau yang tan itu simbol cacing, chung. Yang di bawah, yang dimaksud Xiaoming itu yang bawah ya, teman-teman ya. Teman-teman lihat ya. Yang ini. Ya, kalau saya buletin nanti bingung. Nah, ini nih. Ya, oke ya. Nah, ini chung itu adalah serangga, cacing. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya saya, Lalu kenapa telur ada unsur cacingnya? Kalau saya bilang ya, ini saya nggak dapat cerita di mana-mana. Ini cuma pengertian dulu. Saya belajar, oh Tan, kau di bawahnya ada chung gitu ya. Karena telur itu kan di dalamnya ada embrio. Embrio itu bentuknya kayak cacing kan awalnya. Maksudnya sejenis bentuknya cacing lah ya. Jadi ada kepalanya terus lurus gitu. Itu saya ya. Jadi teman-teman semoga membantu. Oh iya, telur yang diramin kan dari embrio bisa jadi anak ayam, bisa jadi burung, bisa jadi bebek, bisa jadi angsa gitu ya. Semua itu telur ya. Nah, di dalamnya ada embrio. Nah, kalau dibayang embrio kan bentuknya kayak cacing ya. Ini cerita saya ya, teman-teman ya. Zuotan, kau nada 4 ya. Iya, zuo nada 4, tan nada 4, kau nada 1 ya. Saya kaget kirain saya salah tulis nada. Baik, cukup sampai di sini ya. Kue pancong. Bu Ratna saya nggak tahu, maaf ya. Kue pancong saya nggak tahu, tapi saya bantu cari ya Bu. Kue pancong seperti apa ya bahasa Mandarinnya ya. Iya DNA ya Pak Adi ya. Jadi di dalam telur itu ada DNA, jadi berhubungan sama cacing embrio ya kayak kayak bentuknya kayak cacing ya. Ini ini pengertian saya ya. Semoga berguna. Ya, kue pancong saya bantu cari ya, Bu Ratna ya. 我不知道. Kalau ada, sebenarnya gini gampangnya. Teman-teman kalau ada punya orang teman orang China gitu ya, tunjukin makanannya. Terus biasanya kan mereka kalau nggak punya memang nggak ada istilah ya. Paling sih translate doang kayak gitu. Translate maksudnya, oh ini mirip-mirip dari apa atau bentuknya apa. Jadi dia translate ya kayak gitu. Kue pancong nanti saya bantu cari kalau ada yang mungkin bikin artikel ya, Bu. Itu saya utang dulu ya. Baik, ini cukup. Kalau cukup. Sebentar. Ini mungkin saya sampai pertanyaan Bu Yulia dulu ya. Nah, masih ada 2 pertanyaan dari Bu Weni sama Bu Virginia yang cukup panjang. Mungkin saya simpan dulu pembahasannya untuk di minggu depan ya. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Kita giliran-giliran yang WA sama yang WA ke Pancang, bukan WA ke saya. WA ke Pancang, jadi kita kombinasi lah ya. Jadi biar adil. Banyak teman-teman juga yang sudah chat di room chat. Yang sudah saya bahas berarti saya lewatin ya. Saya coba scroll dulu. 等一下 sebentar. Oke, tadi sampai di klinik ya. Oke, jadi kita bagi ya biar adil. Saya tahu sebenarnya teman-teman masih banyak penasaran tentang banyak pertanyaan ya, tapi nggak apa-apa ya, kita bagi-bagi, nggak ngejar target. Nanti minggu depan teman-teman chat ulang aja ya, di Kopas disimpan, terus minggu depan di Kopas lagi ke chat room. Baik, pertanyaan Pak Andreas, Wan Shanghao Laoshi minggu lalu sudah jelaskan perbedaan 一直 sama 总是. Sekarang di mana bedanya antara kedua kalimat ini? 他总是迟到 dengan 他 老迟到. Oh, baik. Jadi Bapak menanyakan tentang 总是 sama 老gitu ya. Iya. Lau ini dia adalah di sini bukan tua, Pak, tapi dia adalah satu kebiasaan yang diulang-ulang. Ya, tanda dari satu kebiasaan yang berulang-ulang. Jadi 2 kalimat ini boleh dipakai dan artinya sama ya.
Mungkin saya bantu tulis, jadi teman-teman nggak bingung. Minggu lalu kita bahas tentang 总是, sorry. 他总是迟到 gitu ya. Dia selalu terlambat. 迟到。他总是迟到。Dia selalu, di sini selalu yang kemarin minggu lalu kita bahas itu, kalau 总是 dia agak ke arah, maksudnya kebiasaan yang nggak terlalu bagus gitu ya. Kayak telat kan itu sebenarnya kebiasaan terlalu bagus ya. Nah, terus pertanyaan Pak Andreas, kalimatnya sama, cuman 总是-nya diganti 老. Ini mungkin Bapak dapat contoh-contoh kalimat ya. Oke, 他总是迟到，他老迟到. Launya lau tua. Tapi di sini bukan tua artinya ya teman-teman ya. Lau ini tua atau lao shi de lao gitu ya. Tapi di sini artinya selalu. Dia boleh yang positif, boleh yang negatif sih, nggak terlalu masalah Pak. Kalau lau ini dia netral ya. Tapi di sini bukan tua artinya selalu juga. Jadi dua kalimat ini boleh dipakai ya Pak. Sama artinya ya. 没关系的. Oke, 再来 kita lanjut ya. Berikutnya. Oke, 知道. Lanjut ya. Ibu Lina, 老师好，我在万隆 mengunjungi anak saya yang kos di Bandung. Kos bahasa Mandarinnya, kos adalah 宿舍. 宿舍. Asrama ya Bu ya. Kita bilangnya kos atau asrama. 宿舍. Jadi kalau asrama dari sekolah, teman-teman boleh tambahkan 学校的宿舍. 宿舍 ya, 宿舍 asrama ya. Ini kejawab ya Bu Lina ya. Sambil tunggu teman-teman screenshot, saya scroll lagi. Ini semua sudah. Oke, Pak Bernadus bertanya, 老师 untuk perubahan nada i pada bilangan urutan, kenapa i pai? I qian dibaca nada 4, sedangkan 21 tetap dibaca nada 1. Apakah, sebentar, apakah yang di depannya diikutin, sebentar ya bacanya. Apakah karena yang i yang di depan itu diikutin nada 1, 2, 3, maka dibaca nada 4, sedangkan bila i di belakang seperti pada 21 tetap dibaca nada 1. 谢谢老师. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, i berubah nada atau tidak bukan karena posisi Pak, 不是. Bapak ikutnya yang kelas Jumat ya Pak. Kalau Minggu Bapak ikut, penjelasan saya melengkapi ya, tapi nggak apa-apa. Jumat itu karena saya masih ada telepon masuk, akhirnya kan kita keputus ya, benar ya. Nah itu saya belum sempat lengkapi, makanya saya bilang saya mau balik lagi kan, cuma karena waktu udah, teman-teman masih ingat nggak yang Jumat? Karena saya ditelepon, terus waktunya memang udah selesai, kan kita close dulu. Sebenarnya itu rencana saya mau lengkapi di pertemuan minggu ini, tapi nggak apa-apa karena Pak Barnanus sudah tanya. Itu tidak berdasarkan posisi Pak, tapi berdasarkan arti. Arti dan konteks. Ya, Bapak kalau ikut Jumat itu gantung. Belum selesai, saya tahu ya. Jadi gini Pak, saya tulis ya. Ini sudah selesai, saya lanjut ya. Ipai atau bilangan apapun ya. Ipai. Ini bisa dibaca dengan tidak berubah nada. Yang hari Minggu, ayo saya tagih. Penjelasan saya gimana? Begitu juga Ichien Iwan ya. Saya pakai satu contoh aja ya Pak Barnadus ya. Jadi yang Minggu ayo saya tagih ya. Yang Minggu gimana penjelasan saya? Apakah masih ingat? Ayo baru fresh dong ya Minggu. Jadi gini Pak, kalau dia fungsinya sebagai total bilangan jumlah, contoh ya. Baik. Total bilangan jumlah. Saya perlu contoh supaya lebih gampang ya. 100个老师 ya.
Ini artinya berapa? 100 orang guru. Kalau yang ini boleh juga dibaca begini. Ketika kapan? Ketika ketika kita hitung ya. Coba ya, ini yang hadir misalnya 100-an. Saya mulai hitung ya. Oke, Yunita nomor 1. Jadi Yunita hitung lah ya. Terus nanti misalnya kita contoh forumnya offline. Jadi saya mau hitung nih total peserta yang hadir. Saya bilang Yunita 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seterusnya sampai yang belakang banget bilang 100. Berarti di situ fungsinya sebagai urutan. Jadi berdasarkan arti dan konteks. Apakah kejawab, Pak? Jadi ini boleh dua ini, makanya saya tulis, tapi tergantung konteks dan arti. Ya, kalau misalnya di dalam konteks itu adalah 100个老师, maka 100-nya adalah karena kumpulan bilangan, dia mengikuti aturan I jadi nada 4 ketika ketemu nada 3 gitu ya. Yang dibahas sama Bu Nani ya, kayak gitu. Ipai, kayak gitu Pak. Jadi I mengalami perubahan arti kalau dia fungsinya sebagai total jumlah. Kayak gini ya, 100 orang guru. Tapi kalau urutan yang kita hitung-hitung-hitung, atau kita punya bolpen, kita mau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya gitu ya. Nah, Ipai berarti di situ urutan. Apakah terjawab Pak Bernadus? Ya, ini bahan materi buku ya. Jadi saya pastikan dulu paham. Memang benar ya, penjelasan Jumat belum selesai. Makanya Bapak bertanya hal ini. Pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi bukan berdasarkan posisi, berdasarkan arti. Ya, fungsi dan artinya. Baik, kalau gitu, ya Ibu Judi mau diganti ke jadi wei. Boleh ya, Bu? Nggak masalah ya. 100个老师, 100位老师 juga boleh. Jadi boleh ya, dua-duanya boleh di sini. Wei, ya. 100位老师也可以, dua-duanya boleh ya, bebas. Baik, saya lanjut dulu. Berikutnya, di bawah ketikan Pak Barnadus adalah, ini sudah kejawab. Oh, Ibu Indayani ya, Laoshi tadi kalau COVID-19 disebut 19, maka Mandarinnya ditambahin 19 gitu ya. Saya jarang dengar mereka tambahin 19. 19 itu kan karena tahun ya, tahun ada COVID 2019. Tapi kalau orang China biasanya sebutnya sih ini, Xinguan Feiyan yang tadi. Oh, nah ini. Jadi enggak ditambahin 19 sih. Enggak. Kalau bahasa Indonesia atau mungkin Inggris ada kali ya COVID-19. Kalau di Mandarin enggak. Jadi 我没有听过新冠肺炎19, enggak, mereka langsung 新冠肺炎 karena begitu 新冠肺炎 semua orang ngerti bahwa itu ada COVID-19, tidak ada virus yang lain. Karena virus baru, bentuknya mahkota, terus adalah radang paru-paru. Gitu ya, Bu Indayani ya. Semoga kejawab. Pertanyaan Pak Alex, 观音菩萨,不是这个观音菩萨的观, itu Dewi Guan Yin ya. 它是这个 Iya, nadanya sama, Pak. Guan ada satu. Guan Yin Pusa de Guan 是这个 Guan. Guan Yin Pusa. Guan Yin. Ya, jadi beda ya, Pak. Memang ya bodhisatwa yang Bapak ini ya. Guan Shi Yin Pusa sama. Guan Yin Pusa, Guan Shi Yin Pusa 都是一样. Ya, Dewi Guan Yin ya, teman-teman taunya ya. Nah, Guan Yin Pusa itu Guannya beda, Pak. Pusa. Ya, jadi kuannya berbeda. Seperti itu. Kejawab Pak. Jadi Pak, kalau bisa, Pak Alex, kalau udah mulai kenal huruf Mandarin, diterusin ya. Jadi jangan merasa, pusing ya, kuan dengan nada yang sama dan cara baca yang sama, kenapa tulisannya berbeda. Ya, itu kayaknya saya pernah ngulang di kelas bahwa kita terbantu lah ya, nadanya bisa kita baca dengan benar, cuman huruf Mandarinnya berbeda. Ya, ini kuan pusa Dewi Kuan tuh ya. Dewi Kuan Yin-nya gini ya. Oke ya. Oke. Baik, jadi beda ya Pak ya, kuannya beda.
tulisannya. Jadi arti huruf Mandarin itu ada di huruf Mandarinnya. Oke ya. Kita lanjut. Yang ini banyak yang sudah saya jawab tadi berdasarkan penjelasan on the spot. Saya scroll terus sampai Pak Barnard sudah saya jawab ya. Kue ubi, Yening. Kue ubi itu apa ya Bu ya? Kue ubi. Kalau ubi itu tikwa. Nah, kue ubi yang dimaksud seperti apa? Tikwa kau translate ya Bu ya. Jadi ini kaunya yang mana loh? Sorry, ini udah mau di screenshot. Kuan, kalau mau silakan. Kuan Yin Pusa. 再来是 tadi kue ubi. Nah ini kau itu kue. Nah kalau ibu translate misalnya kue ubi tikwa kau. Nah itu translatean Bu ya. Tapi kalau kue ubi yang ibu maksud ada orang China bikin, mungkin ada spesifiknya kayak gitu. Sampai ini berikutnya jadi tankau semua mengandung telur ya. Oh Pak Suyosan, iya bener Pak. Tankau karena ada telur ya. Tankau itu pasti semua mengandung telur, betul. Pertanyaan Bu Lili, jadi arti lau bisa tua, bisa juga selalu ya lau shi. Iya benar Bu Lili. Yang ini ya, lau. Iya, bisa tua, lau shi. Kalau lau shi itu sebenarnya bukan tua ya. Lau shi itu karena dia menguasai satu skill, makanya lau. Nah, tapi lau juga bisa tua. Misalnya, 我已经老了. Nah, di situ tua ya, saya sudah tua. Nah, di sini artinya selalu. Jadi memang beberapa arti tergantung konteks. Baik, pertanyaan Bu Lili sudah. 老师, ya betul, 老师. Dia singkatan dari 老师, shi-nya sama ya. Itu pertanyaan Xiaoming. Baik, udah semua ya. Tadi Ipai belum ke screenshot yang ini ya, berarti ya terakhir ya. Oke, ini ya. Kalau nada I nanti Dr. Evelyn bisa ikut di kelas ya, karena itu bahan materi kelas yang saya jelasin ada urutan materinya. Jadi mungkin nanti bisa dengar ulang rekaman kelas yang Jumat sama Minggu barusan lewat, sambil nanti kita bahas lagi di kelas ya. Oke ya, seperti itu ya. Iya, betul. Huruf kuan yang tadi barusan saya jelasin tuh, kuan nada 1 artinya mahkota, terus nada 4 dia artinya juara, betul. Dan memang ada 2 cara baca kayak gitu ya. Itu menjawab ya, berarti semua sudah terjawab yang di chat. Baik, kalau gitu 我们先到此下课，谢谢大家，谢谢班长，我们星期五见，拜拜。谢谢老师，老师再见。谢谢老师，再谢谢见。老师。哎谢谢老师。